Nah, ini kita lagi bahas tentang masih dunia pertanian, walaupun kita di perbengkelan, tapi beliau ini fokus ke pertanian. Ini kalau sahabat tani mau pesan-pesan alat apa kayak gitu bisa berarti? Pak Bisa. Leman, saya bikinin alat apa misalnya yang aneh-aneh ya. Alat-alat yang sebelah kita ini alat harian yang dibutuhkan oleh petani kita ya. Iya. Nah, itu dari mulsa, kemudian bisa menjadi ada buat power weeder. Dan ini ada produk terbaru yang sudah diuji berulang kali nih, tracer. Wah, ada dua tingkat. Ada dua tingkat. Jadi dari ini ya, ini kan padi masuk ke sini. Masuk ke situ. Terus turun. Turunnya Bulir padinya itu ada dua tingkat. ada dua tingkat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jadi dari pertama dia jatuh, dia udah ketiup dulu sama blower Pakai ini. blower ini ketiup, sampah-sampahnya kabur Jauh ya. Terus ketika dia jatuh lagi ke bawah, dia masih ke blower lagi. Berarti ke blower dua kali. Dua kali, ada dua tahapan blower itu. Jadi ininya gabahnya bersih ya. Bersih. Wah, ini kadang orang kalau memang nggak mengalami panennya sendiri ya nggak tahu kelemahannya kurang banter, Betul. kurang bersih. Betul. Dan ini jenengan sampai modifikasinya dipanjangin, kemudian ini ditambahin 2 lapis tadi. Kadang petani itu yang tukang panen itu, pemanen itu kesusahan ketika ngedengerin power tracer itu bawanya ke tengah sawah itu susah. Betul. Ini ringan ya? Kalau ini ringan. Bisa nyoba menggendong itu enak. Jadi kalau 2 orang aja pemanen, satu bawa mesinnya, satu bawa ininya bisa. Bisa. Emang dimodif jenengan bisa dipisah-pisah kayak gitu. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini saya ada di workshopnya Mas Sleman ini. Nah, ini kita lagi bahas tentang masih dunia pertanian, walaupun kita di perbengkelan, tapi beliau ini fokus ke pertanian. Kenalin dulu Mas Sleman ke sahabat tani. Oke, perkenalkan sahabat tani semua. Nama saya Leman, asli Candi Wulan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ya. Kecamatan Kebumen, Ini Kecamatan Kebumen ya. Jajaran sama Kecamatan WKPP saya nih Alian. Mas Leman saja namanya atau Sulaiman atau siapa? Sulaiman. Sulaiman. Iya. Mas Sulaiman. Kayak nama nabi ya ini, Iya. Nabi Sulaiman ini. Benar. Bisa bicara sama ini Hewan. makhluk hidup berarti ya. Makhluk hidup. Makhluk hidupnya di sana ini. Iya. Mas Sulaiman panggilan kerennya Iya, di sini keren. ya. Mas Sulaiman, ini mohon maaf nih, saya ganggu aktivitas perbengkelan panjenengan. Saya sowan mriki karena tertarik terhadap apa yang panjenengan lakukan selama ini di dunia pertanian ini. Sebelumnya Mas Sulaiman, ini sebagai dasar dulu, ini dengar-dengar Mas Sulaiman petani juga kan? Bukan Petani. hanya di bengkel aja kan aktivitasnya. Petani juga. Senang petani lah istilahnya. Oh, gitu. sering bertani. Senang bertani. Dan kita ini di Desa Candi Wulan, karena di Candi Wulan ini ada komunitasnya namanya Santri Galeng ya, Mas Leman ya. Betul. Mas Leman termasuk bagian dari Santri Galeng itu ya. Betul. Yang diinisiatori sama Mas Aan Kamil ini. Beliau punya komunitas, petani-petani dikumpulin, membuat komunitas namanya Santri Galeng, dan salah satu anggotanya adalah jenengan gitu ya. Betul. Dan jenengan masih ke sawah juga kadang? Masih. Oh masih nggarap sawah? Masih. Oh masih. Kita berarti ada nyambungnya karena kita podcastnya podcast pertanian. Apalagi ini informasinya panjenengan udah menemukan beberapa kali percobaan mesin yang akan kita bahas satu persatu nanti sahabat tani. Oke Mas Leman, dulu jenengan basic ininya apa? Pendidikannya dulu Mas? Kalau boleh tahu. Dulu saya terakhir pendidikan itu di STM. Di Kebumen aja? Di Kebumen aja. Jurusannya apa? Kebetulan dulu jurusannya itu listrik. Listrik. Iya. Artinya nggak jauh sama urusan inilah ya? Jauh, iya. Nggak nyambung lah. Oh, nggak nyambung. Tapi sekarang spesialis las dan perbengkelan ini belajar dari mana dulu Mas? Kebetulan saya dulu ikut saudara di perantauan. Di perantauan. Iya, saudara. Saya mendalami di perantauan hampir sekitar 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun, iya. Jadi ngelasnya bisa rapi kayak pabrikan kayak gini ya. Iya. Nah ini Mas, ini kan jenengan udah merantau ke sana-sana bukan di pertanian, kenapa balik ke sini lagi dan bertani? Alasannya apa? Ya
dulu emang kita merantau ya istilah cari pengalaman lah ya. Terus di situ menurut saya udah ada kejenuhan, kita punya pengalaman, kita pengen pulang kampung lagi. Jadi istilahnya kita punya pengalaman, pengennya usaha di kampung. Usaha di kampung. Jadi merantaunya hanya untuk mencari ilmu ya. Mencari ilmu, mencari pengalaman, udah dapet ilmu dan pengalamannya pulang. Dan diterapkanlah di sini gitu loh. Iya. Berarti pas merantau itu aktivitasnya kayak gini nih ya, yang ngelas-ngelas, bikin mesin-mesin kayak gini gitu ya. Betul. Jadi memang punya dasar pengalaman yang berapa tahun dulu? 5 tahun? Sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. Makanya terjun pulang ke sini langsung ini gabung sama santri Galeng, teman-teman yang aktivitas di pertanian. Ya dulu sempat bertani sampai berapa tahun itu ya? Sekitar 5 tahunan lah. Bertani tok. Iya, bertani. Enggak langsung kita ke alat-alat ini. Perbengkelan enggak. Dari situ saya punya pemikiran merintis dari nol, dari kecil-kecilan. Terus bergabung sama ini Mas Aan itu di Santri Galeng. Iya. Ya di situ sedikit merintis alat-alat pertanian juga. Saya itu didorong harus bisa. harus bisa. Ceritanya Mas, dulu kan pulang kampung nggak terbuka untuk nggaweni alat-alat pertanian kayak gini. Pertama kali Mas Leman membuat alat pertanian itu karena apa? Ya itu karena dorongan dari motivasi sendiri terus sama Mas Aan itu. Mas Aan disuruh buat apa pertama kali Mas? Kalau untuk pertama kalinya alat pertanian itu penggulung mulsa. Penggulung mulsa? Penggulung mulsa ya. Jadi mulsa digulung gitu? Mulsa digulung. Jadi itu mulsa itu kan awalnya itu kan gulungan itu ya. Gulungan dari pabrik. Terus kita diaplikasikan ke gulungan yang lebar. Dilebar itu kan yang mulsa lipetan jadi 2, terus dibuka, digulung lagi yang udah siap tempel di lahan nanti. Jadi udah dibuka gitu. Dibuka. Jadi kita gulung ke ukuran yang lebih gede. Iya. Udah gitu nanti kalau udah tergulung semua, kita lubangin dengan atur jarak tanam. Itu lubangnya alatnya dari jenengan juga atau pakai? Oh sama pelubangnya? Iya, dari sampai pelubangnya itu. Berarti mulsa bisa jenengan membuat itu? Bisa itu. Biar nanti petaninya gelar udah ada lubangnya gitu karena pengen? Iya, tinggal permintaan petani aja mau jarak tanam berapa. Gitu. Iya. Jenengan yang buat pelubang plus penggulungnya. Jadi kalau dari pabrik masih utuh kayak gitu bisa pakai alat jenengan langsung udah dilubangin ini lah ya. Iya, bisa. Canggih. Pertama kali itu ordernya itu. Order orang pesan gitu atau gimana? Orang pesan itu. Iya. Dan dipakai sampai sekarang itu? Dipakai sampai sekarang. Jenengan ngarang atau dapat ilham dari mana itu buat kayak gitu? Ya, itu kan dari yang pesan aja itu. Minta gini-gini. Minta dibikin seperti ini, terus dia ngasih gambarnya seperti ini, terus langsung saya bikin aja sesuai dengan pesanan itu. Dan cocok? Cocok. Nggak komplain. Ini kalau sahabatannya mau pesan-pesan alat apa kayak gitu bisa berarti? Pak bisa. Leman, saya bikinin alat apa misalnya yang aneh-aneh ya, pemanjat kelapa itu, pemanjat kelapa biar nggak capek, terus nanti bisa metik sendiri bisa ya, asalkan dibayar lah ya. Iya. Insya Allah bisa, insya Allah. Berarti ini semua alat by pesanan lah ya, sesuai request lah ya, sesuai request sama sesuai kebutuhan petani dalam mengusahakan pertaniannya. Karena memang alat-alat yang sebelah kita ini alat harian yang dibutuhkan oleh petani kita ya. Nah itu dari mulsa kemudian bisa menjadi ada buat power weeder, dan ini ada produk terbaru yang sudah diuji berulang kali nih, thresher seri apa ini tadi namanya? Max 1. Thresher Max 1 ya, power thresher Max 1 ini punyanya Pak Leman ini. Ini
mengarah ke sini ini by pesanan orang atau memang ini kreativitasnya jenengan membuat produk ini, Mas? Kebetulan produksi ini Tracer Max 1 itu pesanan. Oh, pesanan. Pesanan. Jadi konsumen itu udah pernah nyobain yang sebelumnya, terus dia pengennya yang lebih efisien lagi, lebih sempurna ya. Terus saya bikinin itu sesuai keluhan petaninya. Sesuai keluhan penggunanya petani. itu tukang derepnya ya. Iya, betul. Jadi ini berarti mendengarkan apa yang dibutuhkan petani, memang langsung dari area pertanian di sini ya. Betul. Mereka menggunakan langsung, oh Mas Leman, saya ini yang di situ itu alat menyiangi sawah, sahabat tani, alat menyiangi sawah. Saya susah kalau nyiangin maton manual kayak gitu, minta dibuatin kayak gitu ya. Betul. Termasuk alat panen. Ini berarti tadi yang udah pernah panjenengan buat, 1 penggulung mulsa, 2 power weeder ini, Power weeder, 3 power tracer. power tracer. Apalagi yang udah pernah yang kaitannya dengan pertanian. Kalau non pertanian udah banyak ini. Beliau menerima pesanan teralis juga nih kalau mau pesan. Yang buat pertanian apalagi, Mas? Ada dulu yang mesin press karet itu. Press karet. Press karet. Karet apa itu? Karet mentah. Maksudnya karet getah Dari lambung. getahnya, iya. Getah pohon karet. Getah pohon karet dideres, keluar karet, ditumpukin kayak gitu. Iya. Dipres biar jadi bentuk lempeng gitu. Bisa ya? Iya. Jadi biasanya kan kalau habis panen itu kan dibatok-batok kayak gitu ya. Iya. Dicampurin, lempar jadi satu, nggak beraturan. Itu jenengan bikin buat ngepresnya. Buat ngepresnya. Nanti jadi lembaran atau gimana? Jadi lembaran itu bentuk lembaran kotak-kotak gitu. Kotak-kotak lembaran supaya ditata enak dibawa, Iya. mudah jadi satu kayak gitu. Betul. Bisa bikin itu jenengan? Udah pernah dulu. Itu untuk luar Jawa itu. Pesanan orang juga? Iya. Dan udah dikirim ke sana? Udah. Dipakai Dipakai itu. Wah, apa baik bisa. Jadi petani perkebunan itu kalau butuh-butuh alat apa yang diinginkan dalam benaknya, ngomong aja sama Mas Leman nanti dibikinin kayak gitu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalaupun nanti misal ada komplain gitu Mas Leman, oh Mas Leman ini bentuknya gegeden, jadinya nanti bisa dimodifikasi ya. Bisa. Itu. Menyesuaikan aja menyesuaikan. ya. Menyesuaikan. Berarti nggak cuman ini yang padi sawah, perkebunan itu karet bisa. Untuk pertanian hortikultura mulsa pernah bikin. Terus ini nih, kita bahas satu-satu nih yang ada di belakang kita nih. Ini pertama ini sebelum masuk ke sini, kalau merawat tanaman sawah ini ya, buat petani yang di Kebumen ini kebanyakan kan padi sawah ya. Makanya Mas Leman ini sekarang fokus di ini persawahan. Ada power tracer dan ada power weeder. Dari power weeder dulu sebelum masuk power tracer. Ini kayak sepeda, ini apa maksudnya Mas Leman? Ini alat apa tuh? Ini kebetulan saya bikin dari inisiatif sendiri. Ya. Udah berjalan 2 tahun. Power weedernya itu 2 tahun. Ini alat penyiang ya? Untuk menyiangi. Istilahnya untuk alat gosrok. Oh, gasrok. Pencakar rumput itu. Kan ada yang pakai gasrok kayak gini manual ya? Iya. Ada yang pakai tangan lebih manual lagi. Lebih manual lagi. Kalau ini pakai mesin? Ya, ini pakai mesin. Untuk menyiangi rumput di padi sawah gitu ya? Betul. Pakai mesinnya mesin apa Mas? Ini mesin rumput. Mesin potong rumput? Mesin potong rumput, iya. Yang 2 tak apa 4 tak itu? Yang 2 tak. Jadi mesin potong rumput yang tapi ada Mas yang di YouTube itu kadang mesin potong rumput ya masih kayak gini tapi buat nyangin. Bahkan ada yang jual matanya yang kayak roda itu deg-deg cuman masih digendong. Masih digendong ya. Kalau ini nggak digendong? Ini nggak digendong, tinggal nyetirin aja. Jalan gini ya. toh ya. Ada jalan. setangnya gini tinggal jalan kayak gitu. Jadi nggak ngangkat beban lah ya. Nggak ngangkat. Termasuk jalannya itu udah pakai mesinnya ya. Muterin rodanya itu pakai mesinnya berarti ya. Betul. Dia juga ada standar belakangnya itu. Dia juga ada kayak ininya, kayak ada tapaknya. Tapakannya. Dia di samping berfungsi untuk standar, dia juga istilahnya fungsinya bisa buat nyiang lumpurnya itu. Jadi lumpur ke samping nutupin itu rumput.
Oh gitu. Iya. Rumput yang sudah dicakar-cakar oleh rodanya itu nanti ditutupin pakai lumpur, pakai itunya. Iya. Kayak selancar itu ya. Selancar itu. Kayak selancar itu. Betul. Itu jenengan kok bisa ide kayak gitu, Mas? Ini ada penyibak lagi. Ini nggak kalau di jalan di itu nggak ketabrak itunya, padinya, nggak roboh. Kebetulan kita kasih ini apa istilahnya selebor lah, selebor Buat nyibakin ini ya. nyibak tanamannya. Jadi nggak bakalan ketabrak lah ya. Nggak bakalan ketabrak. Jadi sebelum roda itu muter, itu udah kesibak dulu. Kesibak dulu, baru kena roda. Baru kena roda ya. Rumputnya bisa bersih. Bisa bersih. Ini juga dulu beride pakai kayak gini pesenan atau memang jenengan jajal mau buat di komunitas jenengan ini yang di Ya kebetulan ini juga pesanan terus kebetulan saya juga pernah pakai yang sistem putar itu yang pakai tangan terus terpikir beban di tangan itu terlalu capek bener karena masih ngangkat gini masih gendong barang gendong ya. Kalau ini udah enggak. Kalau ini udah enggak. Ini berarti ini modifikasian dari alat-alat yang dijual-jual udah di toko online itu ya? Iya. Ini udah dimodifikasi jalan kayak gini kayak ngendarain motor mobil gitu ya? Betul. Jadi kita tinggal nyetirin aja lah. Nyetirin aja. Terus ini juga langsung dua langsung dua baris? Dua baris. Karena rodanya pencakarnya dua baris ya? Dua baris iya. Ini kalau mau ada yang pesen bisa berarti Mas? Bisa. Bisa. Siap. Power weeder bisa. Power weeder ini memang kendala untuk teman-teman petani padi sawah ya Mas Sleman ya. Kalau nyiangin itu kadang susah, harus kayak gini atau gasrokan atau yang pakai kayak gini mesin rumput masih dipegangin juga berat. Solusinya ini mesinnya Mas Sleman. Ini hasil modifikasian sesuai keinginan petani ya. Iya. Jadi sampailah power weeder kayak gini. Nah itu membahas tentang perawatan pertanian padi sawah, satu penyiangan. Nah satu lagi adalah saat panen itu Mas. Saat panen kan orang biasanya masih gepiok manual kayak gini masih banyak loh. Yang gepiok pakai apa, kemudian padinya nggak tahu kemana. Lebih banyak yang terbuang daripada yang masuk ke kantong. Betul. Ini makanya jenengan punya alat power Tracer Max 1. Nah, ini serinya Max 1 teman-teman. Ini kelebihannya apa? Terus ini fungsinya apa saja Mas ini? Dari alat ini. Kebetulan saya produksi bikin ini pesanan udah lebih dari 10 lah. Udah. Oh, ini udah bikin lebih dari 10? Iya, untuk sekitar sini aja, petani sini ya. Petani sini. Jadi bukan cuman sampel toh ini ya, karena memang udah dipakai oleh petani sini. Udah dipakai, iya. Udah dipakai. Terus ini juga kita bikin dari hasil pengembangan yang ternyata ini hasilnya lebih efisien, lebih bersih. Yang seri Max 1 ini. Max 1 ini. Dari pengembangan power tracer yang sudah ada. Yang sudah ada ya. Beberapa kali dipesan itu. Jadi yang pesan pertama mungkin nyesel juga ya. Ternyata ini lebih bagus gitu ya. Artinya kalau sahabat tani itu kan sudah biasa ada power tracer lah di pasaran ya. Ada yang pakai mesin, ada yang ada rodanya, ada yang ada apanya segala macam. Kalau Mas Sleman ini buat sendiri berarti ya? Buat sendiri. Buat sendiri dari sampai ini dilasin sendiri, mesinnya beli sendiri ini. Walaupun mesin nggak buat sendiri ya, beli mesin gelondongan kan banyak ya. Betul. Ini mesinnya pakai apa ini Mas? General ya? Ini general, cuman modif kipas segala macam ini bikin sendiri gitu bikin ya? sendiri. Dengan pengalaman dari teman-teman yang make kelemahan kekurangannya apa, jenengan menyesuaikan. Betul. Jadilah power weeder Max 1. Ini kalau ini udah diluncurkan, kalau ada orang pesan kayak gitu minta power weeder Max 1 itu bisa Insya Allah standar bisa. kayak gini gitu ya. Bisa. Ini kelebihannya dengan power weeder yang lain, power tracer ya ini. Power weeder udah tadi, power tracer dengan yang ada di pasaran itu Mas. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini dari pengembangan yang tracer power weeder. Power tracer ya, tracer Max 1 ini kita bikin untuk
turunan padinya itu, Iya. Tempat keluarnya padi. keluarnya padi itu kita bikin lubangnya ada 2. Oh, ada dua tingkat. Ada 2 tingkat. Jadi dari ini ya. Ini kan padi masuk ke sini. Masuk ke situ. Terus turun. Turunnya Bulir padinya itu ada 2 tingkat. ada 2 tingkat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jadi dari pertama dia jatuh, dia udah ketiup dulu sama blower Pakai ini. blower ini ketiup, sampah-sampahnya kabur jauh. Ya. Terus ketika dia jatuh lagi ke bawah, dia masih ke blower lagi. Berarti ke blower 2 kali. 2 kali, ada 2 tahapan blower itu. Jadi ininya gabahnya bersih ya. Bersih. Lebih bersih daripada kalau yang cuman satu langsung gitu. Iya. Ini juga hasil pengalaman ya. Hasil dari pengalaman yang sebelumnya. Oh, nanti kalau ini kita bahas detail ini nanti ditiru sama tukang power tracer lain gimana Mas? Nggak apa-apa ya. Jadi dibuat 2 sap gitu, 2 sap. turun Iya. 1, hilang kotorannya, jatuh lagi ke sap kedua, hilang lagi kotorannya. Betul. Jadi wes siliran lah ya. Betul. Begabahnya itu udah nggak ada sampahnya, tinggal masuk karung. Masuk Nggak karung. harus diginiin pakai angin gitu ya. Iya. Langsung Nggak harus masuk. pakai ayakan lagi lah. Nggak pakai istilahnya. ayakan lagi, nggak kalah sama combine harvester ya. Terus yang untuk Yang kedua, blower, kelebihannya apa? ini untuk blowernya juga itu kita sambung langsung ke mesin, cuman dia agak condongin ke depan, agak dipanjangin. Fungsinya apa? Jadi dia agar tiupannya itu lebih dekat. Oh, lebih dekat ke gabahnya. Jadi lebih kencang. Lebih kencang. Yang- Dibanding dengan Yang nempel ke yang sana. nempel ke mesin langsung, iya. Ini berarti ada tambahan besi Ada untuk tambahan. biar mendekatkan ke gabah yang jatuh itu. Iya, ada tambahan. Jadi yang gabah cuman isi sedikit, cuman kulit tok nggak ada isinya, pasti kabur ya. Pasti itu. Iya. Dengan ini ya, Mm-mm. kipas yang langsung include ke mesinnya. Iya. Dengan modifikasinya Mas Sleman nih. Wah, ini kadang orang kalau memang nggak mengalami panennya sendiri ya nggak tahu kelemahannya kurang banter, Betul. kurang bersih. Betul. Dan ini jenengan sampai modifikasinya dipanjangin, kemudian ini ditambahin 2 lapis tadi, itu ide atau komplainan dari siapa itu Mas? Ya, awalnya juga kita juga tiap kali produksi kita langsung ke lapangan. Langsung dipakai di sawah. Iya, kita juga survei langsung ke lapangan juga. Yang pakai pesanan jenengan gitu ya. Betul. Ditanyain Betul. kurang apa gitu ya. Betul. Ntar kalau kurang di sini produksi selanjutnya dibenerin, Kita kembangkan lagi. dikembangin. Ini berarti udah berapa kali modifan jenengan itu dari awal jenengan bikin power tracer? Sekitar 10 unit itu kalau nggak salah. 10 unit Bisa lebih. Perbaikan terus. Perbaikan terus. Muncullah Power Max 1 Max ini. 1, iya. Yang ini udah siap dipasarkan. Udah siap. Udah siap. Produksi petani langsung. Untuk serutnya juga itu kita bikin segitiga. Oh iya, ini biasanya kan Bikin cuman besi segitiga. kayak gini Mas. Nah iya, Fungsinya apa? itu biar hasilnya juga lebih bersih. Terus apa itu namanya, Kotorannya batang padinya apa itu namanya, damen, jerami, malainya itu iya, jadi itu nggak sampai putus. ikut ke sana. Ikut, Kalau iya. tajam itu yang cuman gini-gini ada bagian tajam biasanya ikut, kotorannya lebih banyak. Itu lebih banyak. Ini berdasarkan pengalaman juga. Pengalaman juga. Dibuat kayak gini. Betul ya. Ini juga kita pakai besi 8 mili itu, jadi juga fungsinya untuk istilahnya lebih bersih lagi lah dibandingkan dengan yang lebih kecil lagi. Emang kalau yang kecil itu lebih tajam, lebih cepat, tajam, lebih cepat. lebih cepat. Cuman dia cepat habis. Oh, besinya Besinya cepat habis. bisa habis toh. Itu selalu Kemakan kena itu ya? gesekan, Kena gesekan bisa iya. habis. Bisa habis. Termasuk ini kalau memang nanti habis itu berarti bisa dibawa lagi, dilasin lagi, tambahin gigi-gigi itu. Itu bisa. Tapi kalau untuk ukuran yang ini lebih Lebih insya Allah awet. lebih awet.
lebih awet. Yang sudah tahan sampai berapa kali panen, Mas? Itu kalau yang udah pakai ini sekitar 5 tahun. 5 tahun masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Ya awet ya, 5 tahun ya ada 10 kali musim panen ya. Padahal sekali musim kalau orang tukang gepiok itu bisa berapa hektar aja biasa pindah-pindah kan ya. Iya. Nah selain itu, ini sahabat tani saya tadi praktek gendong ya. Ini kan permasalahan juga Mas, Mas Sulaiman ya. Kadang petani itu yang tukang panen itu, pemanen itu kesusahan ketika ngedengerin power tracer itu bawanya ke tengah sawah itu susah. Betul. Ini ringan ya? Kalau ini ringan. Saya nyoba menggendong itu enak. Jadi kalau 2 orang aja pemanen, satu bawa mesinnya, satu bawa ininya bisa. Bisa. Emang dimodif jenengan bisa dipisah-pisah kayak gitu? Memang itu inisiatif dari keluhan-keluhan petani lah. Petani juga ngeluhnya kayak gitu ya? Jadi pengennya petani itu pakai yang lebih efektif, dibawa kemana-mana enak gitu. Enak enteng. Kemana-mana bisa. Akhirnya memang ini sengaja mesinnya juga disesuaikan yang bisa diangkat satu orang ya. Satu orang. Sampai ininya walaupun gede ternyata nggak berat ya. Iya betul. Ada tempat gendongannya lagi. Cuman tadi saya nggak pakai gendongan, pakai tali tambang. Besok kalau memang ada gendongannya itu, kalau teman-teman pesen nanti ada gendongannya itu ya. Ada ya. Ada talinya. Tinggal bawa kemana-mana. Iya, betul. Derep pakai ini udah selesai ya. Nggak harus. Sekilas kalau dilihat emang berat. Tapi ketika kita angkat emang ringan. Saya ngangkat sendiri sahabat tani. Nanti kita insertkan videonya di obrolan ini. Karena ini besinya juga besi-besi yang apa ini Mas? Pakai metal yang tipis ya? Yang tipis terus itu ada jenisnya seperti itu, galvalum. Oh pakai galvanis gitu ya? Galvanis. Tutup-tutupnya bukan pakai baja yang tebel gitu ya? Bukan. Oke. Ini mantep ini, dikasih nama Power Tracer Max 1. Betul. Ini yang ngasih nama siapa ini, kok udah kayak pabrikan beneran ini, padahal belum menjadi pabrikan yang kayak saya. Ini kayaknya bisa nyaingin Kubota, Quick dan lain-lain ini Mas. Ya kebetulan kan kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aan itu. Ya kita kan masih istilahnya satu apa itu namanya? Komunitas. Santri Galeng itu. Kebetulan kita masih satu santri Galeng. Jadi kita sering sharing diskusi. Jadi apa salahnya kalau kita meluncurkan produk yang memang asli karya petani ini ya. Betul. Asli karya memang yang mendengarkan lebih dekat daripada mungkin perusahaan-perusahaan besar ya. Betul. Kalau gap perusahaan besar ke petani yang tukang gebyok itu kan jauh banget. Jarang mereka mendengarkan keluhan. Oh ternyata susah dibawa karena jujur banyak, mohon maaf ya, banyak bantuan-bantuan itu yang turun dari pemerintah. Betul. Sampai ke kelompok tani nggak dipakai karena mungkin ya kurang mendengarkan keluhan si petani. Iya. Oh ternyata diangkat ke sana susah. Mesinnya aja mesin traktor yang gede gitu. Betul. Sampai ke tengah sawah nggak sampai. Akhirnya nggak dipakai. Kalau ini bisa ya? Bisa. Karena ini memang cukup ringan lah. Cukup ringan. Di tengah sawah manapun tinggal diangkat, udah jalan gitu. Iya. Ini canggih nih. Tapi kalau yang power weedernya belum dilepas ya Mas ya? Kalau belum dikasih nama gitu ya? Belum dikasih nama. Kebetulan itu masih dalam proses pengembangan. Nanti kalau memang udah fix, udah seperti ini, bisa dipertanggungjawabkan lah ya hasilnya. Bisa juga ya dilempar ke pasar, siapa yang mau? Siap dipasarkan nanti. Siap dipasarkan, dikasih nama juga. Termasuk nanti alat apapun, tadi ada pengepres karet, ada penggulung mulsa. Termasuk kalau sahabat tani mau ada masalah di usaha taninya supaya lebih enteng, dimesinkan bisa Mas Leman. Kalau menghubungi jenengan lewat gara-gara ini podcast kita ini, ada yang menghubungi Mas Leman, saya bikinkan ini, siap. Nanti bikinkan yang model kayak gini bisa dikondisikan aja nanti. Dikondisikan.
Biasanya masalahnya kalau jadi narasumber di panggung penyuluhan langsung rame nih, langsung pada nanya, Mas saya kesusahan dalam hal ini, tolong bikinkan supaya lebih mudah. Konsul bisa lah ya, nanti tinggal komen aja di YouTube ini, konten ini, minta kontaknya Mas Leman, nanti kita sampaikan nggak apa-apa ya Mas? Kontak nomor HP atau apapun yang biar konsultasi langsung ke jenengan. Karena secara ini jenengan udah pengalaman, udah bisa memodif mesin segala macam untuk kebutuhan memperingan petani. Kalaupun sahabat tani ada yang butuh, silakan nanti bisa komentar di kolom komentar YouTube ini. Nanti kami sampaikan ke Mas Leman ya Mas ya. Ya siap. Siap direpotkan sahabat tani ya. Siap. Insya Allah. Oke Mas Leman, ini ngobrolnya udah ngalor ngidul. Ada pesan untuk sahabat tani sekalian nggak? Kira-kira apa? Atau boleh mempromosikan ini juga boleh, silakan. Ya saya kira udah cukup segitu. Istilahnya mudah-mudahan aja ini Power Thresher Max 1 ini bisa untuk masyarakat luas, bisa berfungsi dengan efisien, yang jelas bisa bermanfaat lah untuk petani. Sahabat tani sekalian. Oke. Ini kemanfaatan itulah yang dicari, karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat buat orang lain ya. Betul. Salah satunya dengan menciptakan alat-alat pertanian yang semoga saja bermanfaat untuk sahabat tani semua. Betul. Ya Pak. Udah gitu aja. Ada pesan apa closing untuk siapa? Untuk penyuluh juga nggak apa-apa Mas. Kira-kira harus ngapain saya ini sebagai penyuluh? Salah satunya adalah ikut mensosialisasikan inilah minimal ya. Ada masukan nggak untuk pemerintah apa-apa kalau bantu bawa pakai alat saya gitu nggak atau gimana? Siap lah ya. Yes. Kalau diorderin siap ya Mas? Siap. Jangan-jangan nanti ada Pemda mana, oh saya butuh itu. Mas Leman tolong pengadaan berapa ratus unit alat ini, siap ya? Oke, begitu sahabat tani. Kayaknya udah cukup obrolan kita. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Intinya Mas Leman ini selaku memang yang ada di lapangan beneran, yang mendengarkan lebih dekat, sedekat-dekatnya, karena memang di sini juga areal pertanian. Betul. Otomatis beliau lebih bisa menyesuaikan apa yang dikeluhkan petani, kemudian ejawantahkan dalam bentuk alat-alat pertanian seperti ini yang memang sudah cocok banget dengan kebutuhan pertanian kita. Okay. Sahabat tani, kita closing aja. Semoga ini bermanfaat buat sahabat tani sekalian. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Mas Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.